Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi. Ya, seperti janji saya kemarin, kita ada kedatangan dua produk ya. Jadi produk yang satu ini juga masih produk dari TXQ ya. TXQ. Tapi produk ini kelihatannya merupakan produk yang saya juga menjadi tertarik dengan produk ini ya. Tapi sebelum kita mereview produk ini, kita minum kopi dulu. Jangan sampai nanti kita tidak konsen untuk mereview. Kita kopi dulu ya. Bismillah. Oke, alhamdulillah kita sudah minum kopi. Sekarang kita akan mereview sebuah produk TXQ lagi. Apa itu? Ini dia TXQ 8800 plus. Bentar saya lihat lagi ya, jangan sampai saya salah nyebutin ya. Benar, 8800 plus. Jadi ini adalah TXQ 8800 plus. Mungkin bisa dilihat ya seperti ini. Nanti saya akan jelaskan berbagai macam keunggulan dari TXQ ini dan apa saja yang menjadi favorit saya dengan TXQ ini. Nanti kita akan jelaskan. Ya, bandelnya dari TXQ atau bawaan dari TXQ ada desktop chargernya seperti ini. Kemudian ini power adapternya dan satu lagi yang tidak kalah menariknya dari TXQ itu ada lampu LED super besar. Jadi Anda kalau pakai HT ini nggak perlu beli senter lagi ya. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Kalau begitu kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita review tuntas untuk TXQ 8800 yang ada di depan saya ini. Mari keep stay tune, jangan kemana-mana. TXQ 8800 yang ada di depan kita saat ini. Anda sudah melihat ya di depannya. Jadi di sini ada tombol PTT yang saya senang sekali tombol ini ya. Ada grip seperti ini, jadi tidak licin. Kita mencet PTT-nya itu pasti ya di sini. Enak banget. Kemudian di sini juga ada tombol ini yang di bawah untuk lampu, ini untuk monitor kalau nggak salah ya, yang di atas ya. Kemudian di sini ada keypadnya. Ini kalau saya bilang empuk juga nggak keras, agak sedikit keras sih sebenarnya. Ini agak sedikit keras tapi nggak apa-apa ya. Karena ini juga termasuk anti air tapi bukan waterproof untuk dicelupin ya. Kalau kita misalnya hujan-hujan ini bisa digunakan. Jadi kalau Anda misalnya kehujanan atau apa, ini bisa kita pakai ya. Oke, di samping juga ada grip lagi ya. Ini juga keras banget ya plastiknya ini. Ini keras banget, solid. Jadi kalau saya megang TXQ ini sangat solid ya, solid banget ini. Solid sekali. Oke. Di samping juga ada gripnya ini, jadi nggak lepas ya kita megang. Dan ini juga tidak licin teman-teman ya. Di sekujur body ini seperti kulit jeruk gitu ya, tidak licin. Jadi enak sekali dipegang ini. Untuk HT ini sangat-sangat kuat banget ya. Kalau saya lihat dari konstruksinya kuat banget. Oke, di samping seperti biasa ada jack mikrofon sama headphone ya. Ini juga untuk data ya. Ini sangat keras karena dia tadi saya bilang anti air, jadi betul-betul dia karetnya ini harus pelan-pelan bukanya dan keras gitu ya. Seperti itu ya. Ini sama dengan jacknya yang kemarin kita program datanya. Oke, ini cukup padat ya. Kemudian di sini ada tombol on off dan volume. Dan di sini ada untuk pin dari ini lampu yang bisa kita pasang ya. Nanti akan kita tes, kita pasang di sini dan ini nanti ada bautnya, dikasih juga bautnya ya untuk mengancing. Jadi kalau Anda mungkin yang suka hiking atau suka berkemah atau yang mungkin jalan jauh adventure, ini sangat berguna sekali. Dan ini senternya bukan kaleng-kaleng ya.
senternya ini terang banget dan jauh ya, kuat banget senternya ini. Nanti ada videonya akan saya tampilkan kepada Anda, dan kita juga akan coba review di sini ya, seberapa terang ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian ini antenanya juga seperti merek yang dulu pernah kita review, kayak Redal ya. Ini bulat-bulat gini, ada pentungannya di atas ya, seperti itu. Namun nah ini yang kelemahan dari label yang ada di sini, kalau tidak pas dia akan cepat lepas ya. Ini dual band ya. Nah, kebiasaannya kalau radio yang seperti ini jacknya itu biasanya radionya peka, biasanya gitu ya, dan bagus untuk RX-nya. Dengan berarti ini jack mel ya, ini untuk antenanya ini konektornya konektor SMA mel, ini SMA mel ya, jadi seperti itu. Nah, kita lihat untuk baterainya. Nah, ini cara buka baterainya, tinggal kita tarik gini ya, tarik ke belakang, udah terlepas dia, langsung kita buka. Nah, kenapa saya bilang tadi anti air? Ini anda lihat sealnya di baterai juga ada ya. Nah, ini seal warna biru, ini benar-benar rapat supaya air nggak masuk ya. Nah, di sini kapasitas baterainya 1800 mAh ya, cukup lah ya. Dan ini kayaknya real ya. Kalau yang kemarin saya review yang TXQ A37 itu tipis tapi 2800. Tapi kalau ini sepertinya real karena ini baterainya sama dengan Bopeng ya, seperti itu besarnya. Jadi 1800 ini kayaknya real. Nah, kemudian untuk spesifikasinya di sini tertulis 136/174, kemudian 400 sampai 520. Powernya 8 watt, tapi nanti kita bisa lihat ya, apakah betul powernya 8 watt. Nah, jadi ini 8 watt, tidak pakai kurang dari 8 watt ya. Ini saya juga agak curiga sih sebenarnya. Nah, dibandingkan, nah ini kita lock dulu ya. Nah, sampai bunyi lock gitu, sampai tek gitu ya. Nah, dibandingkan dengan radio lain, biasa kalau ngecas pinnya di sini ya. Pin baterai untuk ngecas itu di sini. Tapi ini di luar kebiasaan sebuah HT, itu chargernya di samping sini, samping kiri, samping kanan, kiri ini ya, ini kanan. Jadi kalau kita ngecas ya, ini casnya di sini, kupingannya ya, kita ngecas ini begini. Nah, jadi kalau nggak pas nggak bisa ngecas, ini pas bisa ngecas ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Aduh, malah nggak bisa dibuka. Ntar. Ya bisa teman-teman ya. Jadi uniknya seperti itu. Jadi ini kalau HT ini hilang, pusing orang pasti mau ngecasnya gimana gitu, karena di samping kiri kanan gitu ngecasnya. Nah, tapi yang jelas ini HT lumayan agak berat ya. Jadi karena itu saya bilang tadi bodinya kokoh banget. Di sini bodinya kokoh sekali, dan standar kayak standar militer ya. Jadi ini kokoh sekali. Kemudian ada satu yang saya suka sekali dengan HT ini. Kenapa? Tidak ada dimiliki dengan HT yang lain. Nih, kalau saya taruh begini, ini HT saya tarik gini, saya geser-geser ini susah. Teman-temannya susah. Jadi ditaruh begini dia antep gitu. Kenapa saya bilang antep? Karena di bawahnya ada karet nih. Ada 4 buah karet yang sebagai landasan HT ini. Jadi ketika kita taruh, kita mau geser-geser nggak bisa, paling jatuh gini ya, jatuh. Karena dia nahan ini, HT-nya ditahan oleh karet tadi, sehingga posisinya betul-betul tidak berubah, tetap gitu ya, stabil gitu ya. Kita taruh gini stabil dia. Kalau ada goyang-goyang, apa ketarik bawahnya itu dia ikut ya. Nah, satu lagi rahasia yang saya akan beritahukan kepada Anda. Di antara kaki-kakinya ini ada tempat ngecas lagi, ini cas baterai ya. Di sini kita bisa buka. Saya pertama juga nggak tahu, tapi kok ini kayaknya ada sedikit yang bisa terbuka. Nah, ini dia. Nah, itu ada rahasia lagi untuk tempat casnya. Jadi kalau misalnya adapternya ini kita tidak taruh di desktopnya ini, kita bisa langsung ngecas lewat belakangnya ini, bawahnya ini ya.
Jadi baterainya ini kita tinggal masukkan ke situ. Nah, langsung kita colok di listrik misalnya seperti ini. Nah, sudah ngecas. Dia sudah ngecas, tapi kita nggak tahu penuhnya gimana ya, karena tidak ada indikatornya di sini. Nah, indikatornya nggak ada. Tapi kalau di sini, ini mungkin indikatornya ada di alat casnya, tapi saya kurang yakin. Kalau di sini kan kita bisa tahu. Nah, ini saya cas gini ya. Oh ya, penuh ya berarti. Masih penuh ini. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini dia kelebihan dari TXQ 8800 ya. Di samping dia itu adalah radio yang kuat, rigid, konstruksinya bagus banget. Saya suka ini. Nah, mari kita hidupin layarnya. Kita hidupin layarnya. Nah, seperti ini teman-teman, layarnya agak lebar, bagus ya. Bagi orang-orang tua itu suka dengan layar ini, jelas. Nah, kalau dia yang besar ini, misalnya ini kan kecil tulisannya, ini besar. Artinya apa? Kalau yang besar ini berarti ini sedang aktif yang di atas. Kalau di bawah kecil berarti bukan yang di bawah. Nah, kita tinggal pindah AB ini, AB ya. Dia akan pindah ke bawah. Kita AB lagi di atas gitu ya. Kemudian di sini dia ada tertulis white ya. Jadi white itu adalah mode dari apa namanya? Modulasinya. Jadi white ada narrow, ada white. Kemudian yang saya suka lagi HT ini adalah ada jamnya. Ya, ada jamnya. Jadi kita bisa mengetahui waktu. Yang penting baterainya jangan dilepas. Jadi kalau Anda tidak pernah melepas baterai, jamnya akan ngikutin terus. Kemudian di samping itu ada juga di sini. Nah, ini kan masuk ya. Yang saya suka tadi apa? Karena ada jamnya. Kemudian kita bisa setting hari, tanggal. Harinya menyesuaikan. Tanggal ini sekarang tanggal 30 Agustus 2022 nih. Hari Selasa, Tuesday. Ya, langsung otomatis tuh. Jadi enak banget ya, dengan HT ini kita bawa kemana-mana, kita nggak perlu bawa jam, bawa HT ini kita udah tahu jamnya sekarang. Yang penting jangan dilepas nih, jangan dilepas. Jadi buat Anda yang mau adventure, Anda yang suka hiking, Anda yang suka berkemah ya, ini sangat cocok sekali Anda bawa. Di samping dengan ada penunjuk waktu, penunjuk jam, kemudian di sini juga ada senter yang begitu luar biasa terangnya. Ya, oke, kita tinggalkan untuk tadi ya jam. Dan di sini ada indikator baterai. Ini ada indikator baterai. Ya, ini yang saya suka sekali. Kita bisa tahu. Dan satu lagi keunggulannya, ini bar sinyal ini akan pengaruh ya teman-teman ya. Mau sinyal satu, dia akan tunjuk satu. Sinyalnya besar, dia akan full. Sinyalnya kecil, dia turun. Ini yang saya suka juga dengan TXQ 8800. Dia ada bar penunjuk signal, kekuatan signal dari apa yang kita bisa receive. Ya, oke. Itu dia. Sekarang kita masuk ke menu. Uniknya lagi menu-menunya akan saya tunjukkan kepada Anda. Nah, saya akan pencet menu. Nah, di sini dia shortcut menu. Kita pencet more lagi, more. Nah, di sini ada tanda antena. Itu TRX, kita geser di sini CTE DCS, kemudian kita geser lagi scan, kemudian kita geser set. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu ya. Kita masuk yang ke pertama, kita masuk TRX. Di sini ada menu scale, kita turun ke bawah ada power, ada inscription, ada extension tune, ada bandwidth, BCLO, TOT, time off timer, time off. Nah, ini mematikan radio. Jadi time off apa gitu ya. Ada shift, ini untuk repeater ya, shift frekuensi. Kemudian ada step. Ya, kita pencet misalnya gitu ya, stepnya udah pas ya, 5 kilo. Oke, kita keluar exit. Sekarang kita pindah ke CTE DCS. Nah, di sini kalau kita mau setting tune ya, kita mau pas setting tune tipenya apa? Tipenya DCS, CTC atau DCS. Ini kita pakai yang ini. Atau kita turun lagi, sorry ini terlalu cepat ya. Atau kita turun lagi, kita pakai untuk receive. Nah, kalau yang di atas C ini, yang pertama ini receive dan transmit langsung berubah, sama-sama di settingnya. Kalau yang di bawah itu salah satu, apa kita mau pakai yang R itu receive,
atau untuk transmit. Jadi tune pada saat transmit. Ini tune pada saat transmit kita pakai CTSS ya biasanya ya, atau receive CTSS. Kalau ini DCS, khusus DCS. DCS itu dia sekali di setting RxTX-nya juga masukin dimasukin anunya tune-nya. Biasanya seperti itu. Oke, kita masuk ke scan. Scan di sini ada scan resume, ada pre-scan. Kemudian kita masuk ke set. Nah, ini yang menarik di set sini ya. Di set ini ada clock. Yang saya bilang tadi ada clock untuk jam. Kita misalnya enter, ini jamnya saya on. Jadi selalu on di radio ini ya. Kemudian ada date, kita bisa ngisi tanggalnya. Kemudian ada time, kita bisa ngisi waktunya. Kemudian ada alarm, kita kalau mau set alarm, kita mau alarm sampai jam berapa, kita misalnya mau bangun pagi atau apa, ini bisa di setting. Luar biasa. Kemudian ada walk mode. Nah, ini waktunya sekarang frekuensi. Kemudian Barte saver, kita pakai yang berapa, banding berapa, 1:4 apa 1:5. Kemudian AB switch. Nah, ini switch AB-nya yang di bawah ini. Kemudian fog gain, kemudian ada fog delay, key beep. Ini yang saya pencet-pencet ini bunyi ya, DTMF beep, DTMF ini code. Kemudian FM Radio Watch, jadi FM Radio Watch ketika kita mutar FM, ketika ada sinyal masuk, FM-nya berhenti, begitu sinyalnya berhenti, kita FM-nya jalan lagi ya, seperti itu ya. Oke, ini cepat sekali ya, tadi sudah sampai di mana tadi? Oke, masuk di FM tadi ya, FM Watch, KNK Log, kemudian lamp control, auto. Kemudian di sini idle color. Nah, idle color misalnya ini white, sekarang idle ini white ya. Kemudian TX color ini red. Kemudian ada RX color itu green. Kemudian language itu kita pakai English saja. Kemudian auto power off. Auto power off ini untuk matikan ya. Berarti tadi TOA itu apa ya? Saya juga kurang tahu ya. Oke, jadi kayaknya sampai 20. Ada satu reset ini untuk reset semuanya ke pabrik. Kemudian delete channel untuk menghapus channel yang udah kita memori, seperti itu ya. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman. Kalau Anda malas untuk menyimpan, misalnya saya cuma butuh HT ini satu frekuensi aja, saya mau pakai repeater misalnya ya. Saya mau ngebreak di repeater. Oke, gampang teman-teman ya. Caranya adalah kita input yang di atas ini frekuensi transmitnya. Kemudian kita pindah ke bawah, ini yang AB. Nah, di sini frekuensi RX-nya. Nah, setelah itu kita tetap standby-nya tetap di frekuensi TX. Standby-nya di frekuensi TX. Dia otomatis nanti ketika ada sinyal masuk, dia akan pindah ke receive ya. Ini tidak bisa saya rubah ya, untuk dual watch-nya saya belum ketemu shortcut-nya di mana, tapi saya belum bisa rubah. Mungkin nanti suatu saat saya bisa rubah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Contoh seperti ini. Ini tune-nya sudah saya isi. Ini tune-nya CTSS 88,5 ya. Tune CTSS 88,5. Saya akan pencet PTT ini ya. Sebentar. Pencet PTT ini kan warna merah ya. Nah, receive langsung di bawah. Terus ini naik lagi panah. Kita pencet lagi. Receive ya. Nah, terus naik lagi di atas. Jadi sangat mudah teman-teman, kalau malas nyimpennya seperti itu aja. Jadi tinggal frekuensi transmit di atas, frekuensi di bawah. Sama kalau mau satelit ya frekuensi di atas transmit, kalau mau berubah-ubah, receive-nya nggak berubah. Atau receive-nya yang berubah, receive-nya kita geser-geser ya, seperti itu ya. Oke, ini seputar untuk frekuensinya. Nah sekarang receive-nya teman-teman, receive-nya ya. Kita akan coba receive-nya. Kalau kemarin kita sudah mereview radio ini ya, TXQ A37. Jadi TXQ A37 ini kita udah review ya. Nah, kita akan coba berapa peka antara A37 sama 8800. Nih, saya masuk ke seismograph 165810. Seismograph ini kan dia sebagai generator atau dia juga tune ya, yang sinyalnya kecil sebenarnya. Makanya kalau dia bukan radio yang peka, dia tidak akan bisa menerima sinyal generator itu. Ya kita coba ya. Atau tune lah, seismograph itu tune lah. Kita coba ya.
Saya geser-geser di ruangan ini, udah seperti kemarin itu, nggak ada. Ini nggak ada sama sekali masuk ya. Oke, nggak ada. Sekarang saya pindah ke yang 8.800 plus. Kita masukkan frekuensi seismograf 165.810. Saya akan geser posisi. Ya, terdengar ya. Terdengar teman-teman ya. Ntar posisinya di mana bunyi tadi. Sorry. Bunyi ya. Jadi seismograf di sini terdengar dengan jelas di TXQ 8800. Oke, jadi untuk kepekaan radionya ini lebih peka teman-teman ya. Ini lebih peka karena di dalam ruangan ini dia bisa menerima seismograf ya, dia bisa menerima seismograf dibandingkan yang A37. Nah, kemudian saya akan coba FM-nya, suara FM-nya ya. Ini suaranya enak banget ya. Jadi speakernya itu teman-teman ada di sini nih. Di belakang tombol keypadnya ini ada speaker lubang-lubang itu ya. Itu speakernya di situ. Beda dengan ini, dia tersendiri di atas. Kalau ini di bawah sini. Kita akan coba untuk FM, kita tinggal mencet menu. Kemudian kita pencet FM. Kita cari, kita cari frekuensinya. Nah, sebentar kita cari frekuensinya yang jelas ya teman-teman. Berapa itu? Nah ini. Dari depan gedung Kejaksaan Agung, Muhammad Hussein Suhanda Pro 3. Nah, terima kasih laporannya Isnan. Yang saya bilang tadi teman-teman ya. Kembali proses rekonstruksi kasus sinyalnya kalau radio itu full kuat di sini akan mentok. Di FS di Jalan Saguling 3. Bentar ya, saya cari sinyalnya. Nah itu. Posisi kalau dia bagus sinyalnya akan mentok. Nah itu mentok ya. Posisi begini mentok. Kalau posisi gini tidak sampai mentok ya. Jadi ini benar-benar menunjukkan sinyal RX sama dengan kalau kita tadi menggunakan Nah sekarang saya coba berisip sinyal yang lain ya. Oke, ini mungkin di sini ada ya. Kita coba. Nggak ada. Kita coba di tempat lain yang biasa ada sinyal. Ini juga nggak ada teman-teman. Bentar. Kita coba dulu yang ada sinyal. Nah itu seperti itu ya, ada sinyal ya, cuman nggak jelas. Atau di frekuensi yang lain, mungkin di sini ya. Ini juga sepi. Nah mungkin di frekuensi yang lain lagi, yang biasa saya coba, siapa tahu ada di sini. Nah ini repeater ya, jadi bisa terdengar tuh. Kalau nggak kuat sinyalnya turun, kuat bisa naik lagi, turun lagi seperti itu ya. Oke, kita coba yang lain, misalnya di sini. Nah ini, jadi kita bisa lihat nih sinyalnya. Kalau pas, nah ini dia akan full. Kalau kita tidak pas, dia akan kecil lagi ya, itu kecil lagi. Oke, seperti teman-temannya. Jadi penunjuk sinyalnya benar-benar ada berfungsi ya untuk sebuah radio TXQ ini. Untuk penunjuk sinyalnya berfungsi sangat baik ya, sehingga kita tahu gimana kita bisa mereceive gitu. Oke, sekarang kita tes audio dari TXQ ini di pancarannya seperti apa. Kita akan tes. Kita coba dengan 8.800.
Oke, 12. 123 di sini menggunakan TXQ 8800. Di sini menggunakan TXQ 8800, TXQ 8800. Ini menggunakan TXQ A37, TXQ A37. Ini menggunakan TXQ 8800, 8800. Oke, untuk dari modulasi kelihatannya 8800, modulasinya juga oke, kenceng dan bagus ya untuk 8800 dibandingkan dengan yang A37. Nice ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk fasilitas unggulannya tadi yang keren sekali itu ya, lampu ya. Kalau Anda nggak percaya nih saya pasangin ya. Kita pasang. Di situ udah ada locknya, jadi bisa masuk ya. Jadi lubang ini masuk ke situ. Jadi kalau pas dia akan masuknya pas ya. Kita pasang untuk, pas ya. Start teman-teman ya. Kita paskan dulu. Nah udah pas, baru dipasang bautnya. Ya, lepas lagi. Ya, saya pasang bautnya ya. Jadi ini bisa dilepas, bisa dipasang, terserah Anda teman-teman ya. Kalau mau pasang terus juga boleh, dilepas juga nggak masalah. Nanti mau dipasang, mau dipakai baru dipasang juga bisa. Tapi kalau Anda mau berpergian ya sebaiknya Anda pasang aja supaya nanti nggak susah-susah cari baut apa, obeng atau apa ya. Nah, ini saya akan coba ya. Saya tunjukkan kepada Anda untuk sebentar kita rubah dulu di tempat yang nggak ada suaranya. Nah, nih kita coba ya. Nah, terang sekali teman-teman ya. Ini benar-benar terangnya luar biasa terangnya. Ya, ini sangat terang sekali. Saya dari jauh nih. Nih makin terang ya. Dari jauh lagi. Terang. Terang banget ya. Sampai sana ketok ya. Etian cetok banget. Satunya anyar, pati cas. Kalau gue kayak bantuan gue. Ya memang ini pasangan ya. Enggak kan sinaris kok jero iki. Antena tek iki. Antena ini. Tuh. Padang tenan ya. Apa? Tes power dari TXQ 8800. Ini saya coba di 14500 dengan low power. Kita tes low power. Ya itu low power, cuman garisnya sampai sini ya. Low power dia di 1,5. Low power di 1,5 watt, 1,5 watt. Sekarang kita coba ke high power. Kita rubah ke high. Oke, ini sudah high. Kita tes mentok ya, berapa watt kalau mentok di skala 20 ya. Kadang goyang ke 7 watt ya. Ya 6 watt lebih ya, 6 watt lebih ya. Jadi ini AT nya hampir sama dengan TXQ A37, tapi ini lebih stabil di 6 wattnya ya. Sekali lagi 6 watt lebih sedikit, lebih stabil di 6 wattnya. Oke, sekarang kita coba di UHF nya. Kita coba di 430 kita pakai low power dulu. Kita coba cek
low power berapa? Setengah watt. Untuk di UHF low powernya bukan setengah watt, satu setengah watt lebih ya, 1,5 watt lebih untuk low power dari UHF-nya. Sekarang kita pindah ke high power. Kita coba ke high power berapa? 5 watt, persis 5 watt. Persis 5 watt. Jadi kalau di UHF-nya 5 watt persis, di VHF-nya 6 watt. Antenanya dia karena dia SMA male jadi langsung bisa pasang di sini. Nggak pengaruh. Oke, sekarang kita start di frekuensi VHF dulu. Stimulus 140 MHz sampai stopnya 174 MHz. Kita lihat apa yang terjadi untuk di. Wah, mantap. Ya, di VHF-nya itu bisa bekerja dari frekuensi 144 sampai 149. Nah, kalau yang ini ada rapi harus mengalah ya, karena ini ternyata bekerja di frekuensi amatir atau orari ini ya. Jadi kalau di rapi terpaksa harus mengalah karena ini dia bekerja di frekuensi orari ya. Oke, sekarang kita pakai masuk di UHF-nya. Jadi tadi spesifikasinya 400 MHz sampai 520 ya, stopnya 520. Oke, kita lihat untuk UHF-nya. Kita lihat mana UHF-nya tadi. Nah, sayangnya UHF-nya ini dia frekuensinya masih agak tinggi ya. Frekuensinya agak tinggi SWR-nya tinggi semua ini. 1,8, tapi bisa sih ya. Bisa. Teman kalau menurut saya sih ini SWR-nya tinggi nih ya. Ya seperti itu, dia bisa dari 400 sampai berapa ini? Ini sebelum naik sekali ya, sebelum naik sekali itu sampai di 469 ya. Ya kalau di VHF bagus, tapi di UHF-nya ini agak sedikit tinggi ya kalau menurut saya. Tapi bisa sih ini karena data berubah-ubah sih SWR-nya. Jadi bisa, Anda mau bekerja di 434 bisa. Kemarin saya coba di 434 buka repeater dengan antena ini juga bagus. Artinya bisa dengan 1,9 masih bisa, nggak ada masalah ya. Itu kadang-kadang kan berubah kan SWR-nya. Jadi masih bisa ya untuk standarnya ini. Oke, UHF oke. VHF juga bisa digunakan. Lebih oke di VHF-nya. Jadi antena ini nggak perlu Anda ganti. Jadi kalau Anda beli radio TXQ, Anda nggak perlu ganti antenanya, Anda pakai aja ya. Saran saya Anda pakai saja. Oke, itu dia sudah, power sudah, semua sudah, senternya sudah. Sekarang programnya, kita nyalain komputernya. Nyalain dulu ya. Kita mau buka program dari, artinya buka program, maksudnya kita mau program TXQ-nya ini. Mudah-mudahan saya bawa kabel data ya teman-teman. Kalau saya nggak bawa kabel data ya wah repot juga ini. Bentar. Teman-teman, tinggal kita mau ngatur untuk memprogram radio TXQ 8800 ya. Nah, di sini ntar saya terangin dulu layarnya. Oke, udah terang ya. Nah, di sini seperti biasa ya, yang saya bilang kemarin di review yang A37, Anda tinggal download di websitenya. Setelah Anda download, Anda install, akan muncul di sini kita tulis TXQ 8800. Ini tulisan Cina sebenarnya, terus kita rubah tulisannya jadi TXQ 8800 ya teman-teman ya. Nah, ini kita klik 2 kali. Oke, kita klik 2 kali. Kemudian nah, seperti ini programnya. Untuk TXQ channel information kita buka di sini sebenarnya. Nah, di situ ya. Nah, ini masih mending kalau yang ini ya. Ini sudah bahasa Inggris semua. Kalau yang A37 kemarin masih
ada sebagian besar bahasa Cinanya ya. Nah, sekarang saya pasang dulu ya. Ini saya pasang dulu. Kita pasang. Jadi sekali lagi teman-teman yang nanya belinya di mana? Nah, karena saya tidak beli radionya, saya dikirim untuk review. Jadi saya belum tahu jualnya di mana. Jadi kalau Anda bisa lihat di AliExpress ada ya silakan teman-teman ya. Anda cari di online shop untuk radio TXQ ini, Anda bisa cari aja di situ. Kalau harga saya nggak tahu, yang jelas ini saya review untuk Anda, spesifikasinya dan sebagai macamnya ya, yang mendukung untuk radio ini. Ntar ya, saya pancing dulu. Karena ini dia waterproof, jadi agak ya, waduh, bisa nggak ini? Mudah-mudahan bisa ya, kabel datanya sampai masuk sekali nih, agak nih. Ntar ya, saya coba dulu ya. Oke. Transmit kalau masuk ya datanya, jadi kita harus cepat-cepat buka. Jadi matiin dulu ya teman-teman ya. Kebiasaan kalau radio-radio Cina yang dicolokin data itu dia transmit gitu ya. Nah ini sekarang saya coba communication portnya, dia belum baca ya, atau search. Oke, kita search aja. Sekarang kita mau read from radio. Kayaknya baca ya, connect PC. Oke, baca dia. Ya teman-teman ya, ini powernya saya low dulu karena ini dia mancar-mancar sendiri ya. Mancar lagi, kita matikan dulu karena dia akan mancar sendiri lagi nanti. Jadi misalnya oke. Nah ini yang bawaannya dari radionya. Jadi dari radionya bawaannya seperti ini. Kalau kita mau hapus bisa, kita hapus saja teman-teman ya. Misalnya saya mau hapus itu sebentar. Nah ini kita hapus, kita klik di sini. Sebentar, ini kok nggak mau ya. Oh, di enter dulu baru di delete ya. Ya, di enter dulu baru di delete, baru kita pindah tempat lainnya. Sini kita enter, delete, geser ke bawah. Oh, pakai ini, klik lagi ke bawah, enter, del, klik lagi di bawah, enter, del, klik lagi di bawah, enter, del. Ya, sekali lagi kita enter, del, terus klik. Nah, ini sudah terhapus. Sekarang kita mau masukin, contohnya saya mau masukin frekuensi dari satelit IO86. Jadi RX-nya di 435. Kita start awal 890. Kemudian teks frekuensinya kita geser ke sini, kita klik, kita enter. Kita enter, pindah di 145.880. Sebentar ya. Kemudian kita klik lagi di sini. Encoder, decoder, encoder. Encoder itu berarti mancar ya. Mancar berarti kita enter lagi di sini, kita pindah. Jadi setiap kita merubah harus enter ya teman-teman ya. Baru bisa bergerak dia. 88,5. Power, bisa teman-teman, ternyata diklik bisa, bukan hanya di enter, diklik bisa ternyata. Nah, dikliknya ya agak dua kali agak kenceng ya, baru bisa dia. Oke, saya kasih nama di sini IO, bisa huruf besar huruf kecil ya, IO 86 RX1. Nah, oke. Udah satu aja udah cukup ya, kita mau ngetes nanti nyimpan seperti apa. Oke, ini kita hidupin radionya, dia akan transmit lagi kalau connect ya, biasanya seperti itu, tapi nggak apa-apa. Langsung kita write, kita start, langsung dia berubah connect PC. Oke,
Oke teman-teman, sekarang saya matikan radionya, saya lepas dulu ini. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu ya, untuk di sini communication port ini sesuai dengan kita otomatis aja, adjustment di sini adjustment frekuensi kayaknya ya. Kemudian language di sini untuk bahasa, ini language, kemudian di sini edit bisa macam-macam. Kemudian optional feature ini dia seperti misalnya kita buka radio power on message misalnya seperti ini ya. Nah, ini saya akan rubah di sini, misalnya power on message itu saya ganti call sign saya, misalnya seperti itu ya. Apakah bisa dirubah? Nanti kita lihat. Ini call sign, terus di sini saya ganti nama. Nyambung namanya ya, nggak apa-apa, nggak bisa di spasi. Oh, dia hanya berapa karakter, dia nggak bisa banyak ya. Oke, kalau begitu gini aja, spasinya nggak bisa, jadi garis bawah. Oke, sekarang ini bisa disimpan ya. Sebentar, ini di bawah apa di mana ini? Kayaknya nggak sampai ke bawah ya. Kayaknya udah bisa tersimpan ya. Oke. Sekarang kita coba aja. Saya akan nyimpan, nanti kalau buka apakah dia itu ada tulis nama ya. Kita coba. Ini kita tekan kuat. Oke. Dia biasa. Oke. Kita aja. Kita lagi. Bukan right. Dia akan connect PC. Oke, sukses, cepat banget prosesnya. Oke, kita tutup aja, save aja ya. Pas saya kasih nama Sat1, oke. Nah, kita akan tes untuk hasil settingan kita. Kita on kan radio. Apakah tadi sesuai? Ya, ada nama ya. Sekali lagi. Oke. Sekarang kita masuk ke memori. Kita tekan menu agak panjang. Ya, sorry, bukan menu ya. Ini ya, VM. Oh ya, sekarang kita akan rubah untuk penamaannya. Jadi penamaannya itu ada di name display. Name display kita on. Name display on. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, setelah name display on, dia akan tertulis seperti ini, IO86RX1, sesuai dengan yang kita input tadi. Kita matikan, kita hidupin lagi. Oke, clear ya teman-teman. Jadi radio ini siap digunakan setelah kita input semuanya ya. Oke, itu saja, mungkin sudah lengkap reviewnya sampai memprogram datanya. Jadi jangan nanya lagi softwarenya di mana, ambil di websitenya, gampang kok ya, nggak susah. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai TXQ 8800. Radio ini sangat-sangat mumpuni, kalau saya boleh komentar, ini radio sangat mumpuni, dan ini merupakan radio yang kemungkinan juga saya suka menggunakannya ya. Karena dibandingkan yang kemarin dibandingkan ini memang fiturnya lebih banyak ya teman-teman. Tapi ini kegunaannya lebih gimana ya? Familiar kita gunakan tiap hari. Jadi misalnya seperti tadi ada jamnya, ada tanggalnya ya. Ketika kita membutuhkan waktu, kita membutuhkan
tanggal hari ini kita sudah bisa lihat dari radionya. Yang penting ini tetap dipasang baterainya dan baterainya ada isinya, nggak mati ya. Itu akan jalan terus seperti yang saya lihat, saya tunjukkan kepada saat ini. Nah, itu udah jam berapa? 13.28. Oke? Seperti itu. Jadi apalagi bagi Anda yang mungkin mau main satelit, lihat jam di sini bisa ya. Oh, jam sekarang udah jam 13.28. Apa ada satelit apa enggak ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian hari, tanggal, harinya juga ada Tuesday ya. Nah, hari Selasa. Nah, di samping itu juga dia ada lampu senternya yang saya bilang tadi, ini terang banget. Nanti ada videonya di include di video saya ini untuk bagaimana untuk keterangan dari senter ini. Sangat terang sekali. Sudah pernah saya coba, saya tes untuk pakai ronda malam dan sangat-sangat bagus sekali. Apalagi bagi Anda yang mungkin naik gunung, hiking, ini sangat penting sekali Anda pakai untuk berkemah, untuk kemana, untuk di hutan atau apa ya, otomatis bisa dipakai. Bagi Anda yang kerja di tambang, ada kerja di website di mana ya, mungkin Anda juga sebagai orang yang termasuk eksplorasi atau segala macamnya yang mungkin berpindah-pindah dari suatu tempat yang lain, dan itu tidak ada listrik di situ dan butuh penerangan, ini cukup mumpuni, bisa Anda pakai ya dengan HT ini, sekaligus untuk komunikasi, sekaligus untuk Anda pakai sebagai penerangan, membantu Anda untuk menerangi wilayah sekitar Anda. Sangat berguna sekali. Jadi ini radio yang sangat useless. Jadi radio ini sangat-sangat gimana ya? Kalau menurut saya ini berfungsi sekali ya, komunikasinya oke, untuk bantuan yang lain juga oke. Misalnya senternya tadi, waktu, tanggal, kemudian ada radionya juga untuk bisa dengarkan musik, sehingga semuanya tidak ada yang mubazir di radio ini, semuanya bisa digunakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan buat Anda untuk mencari sebuah radio, dan harganya sekali lagi saya belum tahu. Jadi jangan nanya saya, silakan Anda cek di website yang ada yang menjual radio ini. Mungkin ada yang sejenis dengan ini atau yang sama dengan ini. Sekian saja dari saya, semoga ini bermanfaat. Yankee Charlie itu Yankee Desulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementri, bye-bye.